di sini negeri kami. Ketika memposting video ini 26 Agustus 60 tahun lampau adalah tanggal kelahiran Widji Tukul, penyair Pelo, yang atas peristiwa politik yang berujung pada reformasi 98 hingga kini tidak diketahui di mana keberadaannya. Yang pasti ia tetap di hati mereka yang memperjuangkan harkat hidup dan kemanusiaan di bumi pertiwi ini. Sebenarnya semua warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilu juga pilpres dijamin kebebasannya memilih siapapun dan bahkan untuk tidak memilih siapapun. Lebih luas lagi menyangkut hak politik, bahkan yang memenuhi syarat hak memilih pun berhak pula dipilih. Persoalannya adalah sepanjang sesuai aturan syarat dan ketentuan berlaku, karena menyangkut hajat hidup bersama, kepentingan berbangsa dan bernegara, maka segala sesuatunya diatur atas kesepakatan bersama. Karena tanpa sistem dan aturan atasnya, hal tersebut akan mengundang kekacauan dan ketidakpastian, dan tentu rawan dengan praktik-praktik ketidakpatutan atau kepatutan, etik dan tidak etik, dan menimbulkan ketidakadilan bagi kepentingan bersama itu sendiri. Jadi apa persoalan Budiman Sujatmiko sebenarnya yang ramai hari-hari ini? Ia sedang berhadapan dengan karir politiknya yang mentok, kemudian hal itu menjadikannya baperan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah sedunia nyata dan dunia maya, kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Budiman Sujatmiko atau siapapun secara individu dan hak asasi manusia juga dijamin kebebasannya. Namun begitu Budiman Sujatmiko atau siapapun masuk ke dalam suatu lembaga atau organisasi, partai politik ataupun bukan, artinya menyerahkan sebagian hak-hak individunya ke dalam sistem dan aturan serta kedaulatan organisasi tersebut. Apalagi seseorang yang masuk ke dalam suatu lembaga atau organisasi politik atas dasar kesukarelaan, pilihan sadar karena menyangkut keyakinan dan kepentingannya. Namun meski menyangkut pilihan dan hasratnya berkait dengan filosofi dan tujuan, pastilah lembaga atau organisasi itu pun mempunyai ketentuan dan syarat berlaku yang mau tak mau harus disepakati untuk tujuan dan kepentingan bersama pula. Kisah pemecatan Budiman Sujatmiko selaku kader dan pemegang KTA (kartu tanda anggota) PDI Perjuangan adalah wajar ketika secara objektif ditemukan bukti-bukti ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan dalam apa yang sudah diputuskan dan disepakati bersama. PDIP memberi 7 pertimbangan untuk pemecatan Budiman itu. Bahwa politik adalah seni kemungkinan bukan berarti adagium itu membolehkan seseorang kader partai melawan partainya. Jika tidak setuju semestinya keluar atau mengundurkan diri. Ini fatsun politik dimanapun. Ideologi politik tidak beda dengan agama dalam beberapa hal, apapun alasannya. Dalam formalitas agama, seseorang yang beragama Islam tidak bisa dibenarkan sholat isya pada siang hari, apalagi ketika apa yang dilakukan diperlihatkan dan diumumkan ke publik. Lebih apalagi diposting dan minta di like atau share dalam filosofi medsos. Mengenai sikap politik Budiman Sujatmiko adalah sah-sah saja ia memilih siapapun sebagai capres yang didukung. Namun menjadi persoalan ketika ia menyatakan tidak sejalan dengan keputusan partainya, bahkan mengumumkan ke publik soal nilai, kualitas, dan kapabilitas capres yang diusung organisasi politik itu, di mana dia menjadi anggota atau kadernya, dibandingkan dengan capres dukungannya dari partai lain.
Pada posisi itu Budiman Sujatmiko tidak perlu baper, berdrama ke berbagai arna podcast begitu ia melakukan sesuatu dan mengakibatkan sesuatu. Tidak diperlukan alibi ndaki-ndaki untuk itu yang hanya menunjukkan kelemahan dalam bersikap atau berpolitik, atau mungkin bahkan oportunistik. Kecuali hal itu disengaja untuk membuat drama, menarik empati, minta dimaklumi dan didukung. Itu artinya ia sedang berkampanye, bahwa tindakannya adalah ajaan kepada Rian. Apa guna gelar kami? Siapa yang sudah tahu? Jadi apa tua nanti? Tentu kami belum tahu. Lepas dari soal apapun pilihan Budiman dan latar belakangnya, ia sendiri seorang politikus. Ia sedang menunjukkan aktivitas berpolitik. Seni untuk segala kemungkinan itu ia tunjukkan dengan berbagai manuver. Dengan melihat hal itu mengundang dugaan-dugaan bahwa Budiman sebagai kader partai mendapati atau menghadapi masalah di internal partainya. Ini berbeda dengan beberapa kader partai yang memilih keluar dari partai itu begitu saja ketika merasakan dan mengetahui partai yang diyakini berbeda dengan pilihan dan keyakinannya. Apakah ia kemudian dengan mudah pindah ke lain partai? Itu soalan lagi. Dengan kerangka pemahaman seperti itu, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Budiman Sujatmiko berbeda pilihan dengan pilihan partainya? Tetapi mengapa Budiman tidak klarifikasi atau diskusi ke partainya, melainkan beredar ke berbagai podcast? Lihat polanya. Sehabis bertemu Prabowo di Kertanegara 18 Agustus 23, sehari kemudian ia berkeliling ke berbagai kanal podcast yang siap menerima bola liar. Persis sebulan kemudian hal yang sama dilakukan sehari setelah deklarasi dukungan kepada Prabowo ke publik di Semarang 18 Agustus 2023. Ketika ia menerima surat pemecatan, kali ini yang dilakukannya tidak perlu menunggu selang hari. Segera ia sampaikan melalui media televisi dan esoknya lagi-lagi Budiman beredar ke berbagai kanal podcast dan juga televisi. Budiman tahu betul memanfaatkan media untuk mendapatkan efek mediasinya. Ia memakai kasusnya sebagai panggung politik. Perhatikan saja pernyataan-pernyataannya di bulan Juli tidak sesuai dengan pernyataan di bulan Agustus. Bahkan berbalikan secara tajam. Lepas dari latar belakang sejarahnya yang mempesona itu, juga lepas dari visi politik sucinya, ketika kita tidak boleh memaksa pilihan Budiman, Budiman juga tidak bisa memaksa pilihan Lian terhadap siapapun. Logika-logika dia tentang kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin masa depan bukan satu-satunya pendapat, apalagi kebenaran satu-satunya. Karena orang lain juga bisa membuat pernyataan-pernyataan sebaliknya dengan segala argumentasi. Ini soal politik, bukan perkara yang eksak. Persoalannya bagi politikus kita sekarang tergantung pada masing-masing pihak untuk mengartikulasikan kepentingan, memberinya argumentasi dan logika bahkan kandungan filosofis. Bahwa kita mempunyai pemimpin yang strategis dan bukan sekedar populis, seperti kata Budiman, itu penting. Untuk mengatasi paradoks Indonesia, dia menyebut judul bukunya Prabowo, di sini Budiman mulai melakukan subjektifikasi. Untuk itu kita tidak bisa bertengkar terus kesimpulannya, karena kita mempunyai panggilan sejarah masa depan. Argumentasi Budiman. Bagi saya pertanyaannya mudah saja. Apa salahnya sebagai kader partai, Budiman mengatakan itu semua kepada partainya. Dan bahkan pada sesama kader partai yang dicapreskan, tidak ada ruang diskusi. Jawaban atas pertanyaan itu akan menjelaskan siapa yang baperan di situ. Menunjuk dalam jalan komedi badut baru.
Anariri seorang penyair, Anariri seorang penyair. Jika kita semua harus melebur perselisihan dosa masa lalu, sudahkah Budiman Sujatmiko menyatakan dan meyakinkan pikiran-pikiran mulianya itu kepada orang tua, anak, suami, istri, saudara korban yang terjadi saat turbulensi politik waktu itu? Bukankah Prabowo Subianto sendiri mengakui kepada Budiman bahwa aksi penculikan atau pengejaran itu ada? Bukankah memang ada korban pelanggaran hak asasi manusia? Di mana mereka sekarang dan di mana hukum peradilan untuk mereka? Untuk pertanyaan kedua, bila Budiman belum atau bahkan tidak melakukan, kelas Budiman sama saja dengan politikus lainnya, politikus Indonesia. Ia berslogan sama dengan Soekarno, revolusi selalu memakan anak-anaknya sendiri. Ia, si anak revolusi ini, juga harus tahu ada korban di luar dirinya. Ialah yang bernama rakyat jelantah. Lepas dari pilihan politik dan pilihan presiden, patrap yang dilakukan Budiman Sujatmiko hanyalah menjelaskan rakyat selalu menjadi alasan, namun dikorbankan begitu saja menjadi alas. Bahwa Budiman adalah juga rakyat, tetapi ia tentu tidak sama dengan Sipon hingga meninggalnya. Ini adalah istri Wiji Tukul yang hingga kini tidak jelas rimbanya. Eva Arnas, istri Dedi Hamdun yang raib dalam pesta politik 1997, atau Ibu Sumarsih, orang tua Wawan yang tewas dalam peristiwa Semanggi I, dan lain sebagainya, yang masih berharap tentang keadilan. Ada problem moral dan etik yang belum selesai di situ. Budiman sebagai pribadi, sekalipun berada di dalam turbulensi politik kala itu, moral hasratnya sebagai bagian dari para korban patut dipertanyakan. Sebagaimana secara pribadi juga tidak bisa mewakili perasaan-perasaan yang terpendam dari keluarga korban. Karena dalam turbulensi kehidupan, kepentingan mereka juga tidak terwakili oleh kepentingan pribadi Budiman dalam relasi pribadinya dengan Prabowo Subianto. Lagian, kita tidak sedang membicarakan problem pribadi seseorang di sini. Kalau mengenai penilaian atas kualitas capres, itu pendapat subjektif Budiman. Sebagaimana semua orang bisa memberikan alasan masing-masing pilihannya. Biasa saja, tidak hebat-hebat amat, apalagi heroik. Apalagi sebagai pelaku politik di Indonesia. Sejarah tidak pernah selesai dengan argumentasi politik. Dari kacamata rakyat jelantah, memandang aktivisme politik 98 secara mikroskopik adalah sesuatu yang berlebihan. Apalagi selalu dengan claiming and bullying. Bedanya hanya karena bahasa yang dipakai tampak lebih argumentatif. Lagian reformasi 98 juga tidak terjadi dengan sendirinya. Apalagi reformasi tanpa perubahan paradigma. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur tua. Di